Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta yang ada di Zoom meeting dan pemirsa dimanapun bisa mengakses siaran kami, kita akan jumpa dengan satu acara yang kita sebut dengan Seminar Nasional dengan tema isu-isu aktual dalam penelitian hukum keluarga di Indonesia. Webinar atau seminar ini merupakan seri kedua yang diselenggarakan oleh alumni S2 atau Magister Hukum, Program Studi Hukum Keluarga, Program Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dan acara ini nanti akan berlangsung ya sekitar 2-3 jam ke depan, dan kita akan kupas secara tuntas tentang isu-isu aktual dalam penelitian hukum keluarga di Indonesia pada seri kedua ini. Dan alhamdulillah ya para peserta dan pemirsa semua, kita bisa mendatangkan 2 narasumber utama kita dan ada 10 presentasi yang bisa dilaksanakan di hari ini. Narasumber pertama kita yaitu ada Profesor Uis Nurlawati MFSD, seorang akademisi yang sangat sudah populer di kalangan para akademisi kita yang bergerak di bidang hukum keluarga. Yang kedua nanti juga ada Ibu Dr. Gusti Mujainah SHMH, seorang akademisi juga di UIN Antasari Banjarmasin. Dan nanti kita sebelum memulai diskusi ini akan ada pengantar dulu dari Ketua Alumni ya S2 atau Magister Hukum Pascasarjana UIN, yaitu Bapak Rashid Rida, yang sekaligus nanti kita daulat juga untuk membacakan doa agar acara kita ini bisa berlangsung dengan apa ya istilah kita dengan lancar ya dan mendapat berkah dari Yang Maha Kuasa. Baik pemirsa, hadirin dan peserta yang ada di Zoom meeting, kita sama-sama memulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kami persilahkan ke saudara ya Muhammad Rashid Rida SHMH, Ketua Alumni ya, untuk menyampaikan pengantar webinar ini sekaligus nanti membacakan doa untuk kita bersama dari kelancaran acara ini. Kepada Rashid Rida, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du. Yang terhormat dua narasumber pada pagi hari ini. Yang pertama tamu kita, guru besar dari Universitas Islam Negeri Yogyakarta, itu Ibu Profesor Dr. Uis Nurlawati MA. Beliau guru besar di bidang hukum keluarga. Dan yang kedua ibunda kita yang tak asing lagi, itu Ibu Dr. Gusti Mujainah SHMH. Ya, selamat bergabung dengan dua narasumber kita. Adapun Ibu Gusti ini juga adalah sebagaimana yang disampaikan, beliau adalah dosen hukum di Prodi S1 Keluarga, yang sebenarnya juga beliau adalah mantan Ketua Prodi S2HK periode 2016-2021. Walaupun mantan, mungkin beliau adalah satu-satunya mantan yang akan kekang kecintaannya di dalam hati kami. Karena memang ada kesamaan antara guru dan murid. Dan beliau adalah orang yang sangat berjasa membantu kami menyelesaikan program studi S2 Hukum Keluarga. Dan juga yang terhormat moderator kita pada hari ini, itu Bapak Dr. Saipudin SHMH, yang perlu diketahui beliau juga dosen hukum di Prodi Hukum Keluarga UIN Antasari Banjarmasin. Dan sekaligus beliau juga praktisi di bidang hukum dan mempunyai kantor yang bergerak di bidang pelayanan hukum.
Ya, sangat luar biasa sekali pada webinar kali ini. Bukan hanya narasumbernya saja pakar-pakar hukum, ternyata moderatornya pun adalah seorang ahli hukum. Selamat pagi, Pak. Pagi. Dan saya sebagai yang mewakili rekan-rekan ini S2 Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin yang tergabung dalam Ikatan Hukum Keluarga atau IKHK. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih pada para peserta yang hadir dalam webinar ini, baik para presenter ataupun para narasumber utamanya yang dalam hal ini telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami, terutama dalam bidang hukum keluarga. Perlu diketahui, ini adalah webinar kedua diadakan Ikatan Alumni S2 Hukum Keluarga, dan mungkin webinar pertama bagi saya sebagai Ketua IKHK, ya mungkin baru 1 bulan saya menjabat sebagai Ketua IKHK. Jadi dalam kesempatan ini kali ini saya mendeklarasikan juga sebagai ketua yang baru, yang mana sebelumnya dijabat oleh Pak Riza. Terima kasih atas pengabdian beliau dan semoga beliau selalu bisa membantu kami. Ya, walaupun pelantikan tanpa adanya pencalonan, mudah-mudahan yang bisa diemban oleh kami bersama rekan-rekan kami untuk bisa memberikan kontribusi dalam memajukan prodi hukum keluarga tercinta. Dan semoga acara seperti ini harus berkelanjutan sebagai bentuk pengabdian kami sebagai alumni kepada kampus tercinta dan prodi hukum keluarga umumnya. Dan salah satu dari bentuk pengabdian tersebut dengan mengadakan kajian ilmiah atau diskusi ilmiah seperti yang diadakan saat ini dengan acara webinar nasional mengangkat isu-isu aktual dalam kajian hukum keluarga Islam di Indonesia. Dan acara ini juga bekerja sama dengan Duta TV bersama Ikatan Alumni S2 Prodi Hukum Keluarga. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Duta TV yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk bisa bekerja sama dan mengadakan webinar ini dan sekaligus memfasilitasi terselenggaranya acara ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan di awal tadi, dengan asas semangat pengabdian terhadap kampus dan bidang hukum keluarga umumnya, maka terselenggara acara webinar dengan mengangkat isu aktual pada bidang hukum keluarga. Selain acara seperti ini sebagai sarana yang membantu rekan-rekan untuk melakukan penelitian tugas akhir dalam menyelesaikan program studinya, maka penelitian yang diadakan semacam ini sebagai bagian dari menjaga eksistensi syariat agama Islam. Karena kenapa saya mengatakan itu demikian? Karena teringat perkataan ulama, ta'zimuddin minaddin. Mengagungkan agama adalah bagian daripada agama. Dan mengagungkan agama dengan adanya menjaga terhadap agama tersebut. Sebagaimana dikatakan ulama yang lain, hayatuddin bil ilmi. Menghidupkan agama dengan ilmu itu sendiri. Dan Islam akan selalu terjaga dengan adanya kajian aktual Islam semacam ini, salah satunya dengan kajian bidang hukum keluarga yang selalu mempunyai persoalan-persoalan yang baru. Dan kami sebagai lulusan dari kampus yang berasaskan Islam tentu akan dituntut di tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan di bidang hukum keluarga khususnya.
Maka kajian semacam ini adalah bagian dari agama karena bagian dalam melestarikan agama Islam itu sendiri. Dan inilah porsi kami atau porsi kita sebagai sarjana Islam agar bisa berkontribusi memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan hukum keluarga dengan pendekatan syariat agama itu sendiri. Dan juga kami berterima kasih sebagai alumni kepada Prodi Hukum Keluarga sudah melahirkan alumni terbaiknya. Banyak dari rekan-rekan yang mengabdikan diri di dunia akademisi ataupun praktisi. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi guru di sekolah, ada juga yang bekerja sebagai praktisi, sebagai yang bekerja di ombudsman, pelayanan hukum, kemudian ada juga yang menjadi kepala KUA, ada yang menjadi penghulu, bahkan ada yang menjadi pendakwah yang mengampu beberapa majelis. Maka berkat berkuliah di S2 Prodi Hukum Keluarga, alhamdulillah kami bisa mengabdikan diri pada agama dan negara. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, dan saya yang mewakili meminta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan di dalam kegiatan pagi ini. Maka saya ucapkan selamat mengikuti webinar nasional. Maka saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rashid Rida, langsung aja ya, dibacakan doa sebentar ya untuk kelancaran acara kita hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan naim hamdan syakir hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma salli Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilma ladunni wal mashwa was-safi al-haniyya wa hab ya ghani. Allahumma rzuqna min al-uqul aw faraha min al-adhani asfaha min al-amali azkaha min al-akhlaqi atyaba wa min al-arzaqi ajzaha min al-afiyati akmalha min dunya khairan min al-akhirati na'imha. Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi, Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa karam bit taqwa wa jamil afiyah wa salam hakikna بالتقوى والاستقامة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, hadirin pemirsa sekalian, kita akan segera mulai ya perbincangan kita mengenai isu-isu aktual penelitian di bidang hukum keluarga ini. Satu topik yang saya pikir adalah selalu aktual untuk kita kaji bersama karena ada banyak indikator-indikator perkembangan yang mengharuskan kita untuk melihat lagi kepada tiga persoalan pokok yang ada di bidang hukum keluarga itu. Baik itu yang berkenaan ya dengan pernikahan, perceraian maupun kewarisan atau hal-hal yang terkait dengan tiga hal pokok itu. Hadirin sekalian dan pemirsa, kita lanjutkan kepada pemaparan dari narasumber utama kita. Ya, saya yang pertama mempersilakan dulu kepada Ibu Dr. Haja Gusti Mujaina SMH untuk memaparkan ya katakanlah salah satu dari isu aktual tentang penelitian di bidang hukum keluarga yang baru-baru ini dilakukan penelitian oleh beliau. Nanti baru setelah ini kita dengarkan juga dari Profesor Aisyah untuk kemudian juga mengupas tentang berbagai hal yang terkait dengan isu-isu aktual tersebut. Silakan Ibu Dr. Haja Gusti Mujaina. Terima kasih kepada saudara moderator Prof. Ais Nurlawati yang saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Prof ya, walaupun dalam dunia virtual saja. Rasanya dandaman benar dengan Prof Ais. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih banyak ya Prof Ais ya sudah berkenan selalu menyertai kami dalam acara webinar ini. Ini seri yang kedua ya, di mana seri pertama kemarin Prof Ais juga yang berkenan itu sampai selesai, bahkan saya berikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih banyak Prof Ais. Di mana ini juga sama seperti yang kemarin. Jadi isu-isunya tentang isu-isu aktual dalam hukum keluarga. Kemudian nanti mahasiswa 10 orang akan paralel terkait dengan proposal dan juga ada yang belum jadi proposal, mau rencana proposal nantinya. Baiklah, saya akan mencoba memaparkan, mempresentasikan terkait dengan salah satu isu aktual dalam hukum keluarga, yaitu masalah
isbat nikah, izin profesi ya. Ya, oke. Terima kasih. Jadi penelitian ini adalah latar belakangnya berdasarkan data yang didapat di Pengadilan Agama Kota Banjarmasin dalam 2 tahun terakhir, tahun 2018 dan tahun 2019, tentang tingginya tingkat permohonan isbat nikah. Jadi di PA Banjarmasin, permohonan isbat nikah ini menempati urutan pertama dibanding permohonan lainnya, seperti dispensasi kawin, kemudian perwalian, dan lain-lain sebagainya. Data yang kami dapat dari tahun 2018, permohonan isbat nikah yang diproses itu ada 276 permohonan, dan yang diputus hanya 196. Kemudian di tahun 2019, permohonan isbat nikah yang diproses itu ada 223, dan yang diputus hanya 203 permohonan. Artinya tidak setiap permohonan isbat nikah dapat diputuskan oleh pengadilan agama. Isbat nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan agama untuk dinyatakan sahnya perkawinan dan memiliki kekuatan hukum. Next. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dalam pasal 2, di mana pasal 2 ayat 1 itu adalah keabsahan perkawinan, bahwa keabsahan perkawinan itu adalah berdasarkan hukum masing-masing agama. Dan kemudian dalam pasal 2 ayat 2-nya, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi apabila kedua ayat tadi dihubungkan satu dengan lainnya, maka pencatatan perkawinan itu adalah merupakan bagian yang integral yang menentukan keabsahan dalam perkawinan. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, dan itu juga terjadi di Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi dan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia ya. Jadi itu menarik untuk dijadikan penelitian. Ada apa dengan masyarakat Banjarmasin yang ternyata masih banyak tidak mencatatkan perkawinannya? Ini baru yang mengajukan ke pengadilan agama, belum lagi yang tidak mengajukan. Lanjut. Jadi ternyata Banjarmasin ini masih banyak melakukan pernikahan siri ya. Pernikahan siri berdasarkan dari data yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin tadi. Padahal menurut kita Banjarmasin sebagai salah satu kota metropolitan itu adalah sebagai salah satu kota di mana segala fasilitas, sarana dan prasarana itu ada. Kemudian kita juga beranggapan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakatnya tinggi. Ternyata pada kenyataannya berbanding terbalik seperti itu. Lanjut. Next. Lanjut. Bagaimana suaranya, jelas ya? Jelas, silakan terus. Oke. Ya. Lanjut. Ya. Teori-teori yang digunakan. Jadi teori-teori yang digunakan adalah teori tentang perkawinan, baik dalam undang-undang perkawinan maupun dalam kompilasi hukum Islam, teori fenomena sosial, teori Donald Black tentang hukum dan masyarakat, juga teori efektivitas hukum dari Hans Kelsen, Friedman, dan Surjono Sukanto. Next. Dalam KHI pasal 6 ayat 1 untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5 bahwa setiap perkawinan itu harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai akibat hukum. Jadi dalam pasal 7 KHI perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuatkan oleh pegawai pencatat nikah. Dalam hal tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikah ke pengadilan agama. Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kemudian perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974. Next. Dengan tidak dicatatkan perkawinan, mereka tidak punya bukti otentik tentang perkawinan untuk kepastian hukum dan juga perkawinan yang dianggap tidak pernah ada. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Jadi dari penelitian kami ada 19 responden di sini, 18 kasus mengajukan isbat nikah karena untuk legalitas dan administrasi kependudukan. Itu alasan mereka mengajukan permohonan isbat nikah. Fenomena lain dari tidak mencatatkan perkawinannya adalah karena kehamilan di luar nikah. Jadi terkait dengan Banjarmasin sebagai kota metropolitan, karena banyaknya sarana prasarana, termasuk juga di sini hiburan malam, kehidupan hedonis, pergaulan bebas, akhirnya mengakibatkan hamil di luar nikah, dan mereka malu untuk melangsungkan perkawinan secara resmi, akhirnya mereka melakukan perkawinan secara siri tadi. Kemudian kalau kita lihat lagi dari struktur masyarakat di Banjarmasin, yang paling banyak melakukan nikah siri ini adalah mereka yang berpendidikan rendah dan menengah. Jadi kebanyakan berpendidikan SD, SMP, SMA hanya sebagian. Jadi faktor-faktor mereka mengajukan permohonan isbat nikah itu dikaitkan dengan teori Suryono Sukamto tentang efektivitas hukum. Ada faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat, faktor budaya. Jadi kalau kita lihat di sini faktor hukumnya sudah cukup jelas, faktor penegak hukum juga berfungsi dengan baik, sarana juga tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah di sini yang mengakibatkan tidak efektifnya hukum, khususnya pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan adalah faktor masyarakat dan faktor budaya. Dari berbagai faktor tadi, faktor masyarakat dan faktor budaya mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif di masyarakat. Kalau kita lihat lagi dalam hal mereka melakukan nikah siri tadi, rata-rata mereka itu adalah berusia di bawah umur. Kemudian juga di bawah dominan yang terjadi dalam masyarakat Banjarmasin, sehingga mereka tidak mencatatkan perkawinannya. Next. Dan yang menarik di sini, next ya. Ya. Jadi yang menarik di sini terkait dengan faktor budaya. Faktor budaya yang menganggap bahwa sahnya perkawinan itu cukup secara agama. Jadi cukup secara agama, cukup memenuhi rukun dan syarat. Apabila nanti mereka memerlukan legalitas, baru mereka mengajukan ke pengadilan agama. Dan ini diakui oleh semua responden ya. Mereka menganggap yang penting kan sah, tidak perlu legalitas. Nanti legalitas kalau diperlukan baru kita ajukan permohonan ke pengadilan agama. Nah, jadi kalau tradisi ini berlanjut bahwa cukup perkawinan tadi sah secara agama, tidak perlu dicatat kalau mau dicatat nanti baru diajukan ke pengadilan, bukan tidak mungkin angka permohonan isbat nikah ini selalu menjadi urutan yang pertama di pengadilan agama Banjarmasin ya. Karena tradisi tadi yang menganggap bahwa yang penting sah secara agama, yang penting tidak melakukan dosa. Masalah pencatatan itu masalah belakangan. Jadi hal inilah yang menjadikan kendala yang mengakibatkan tidak efektifnya pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan dalam perkawinan. Jadi ternyata walaupun mereka bertempat tinggal di ibu kota provinsi, ternyata masih banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu, sehingga perlunya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat pencatatan perkawinan. Jadi mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Haja Gusti Wijayana SMH yang sudah ya katakanlah memberikan satu contoh penelitian terakhir yang beliau lakukan mengenai isbat nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin. Tentunya menarik nanti berbagai variabel yang tadi sudah disampaikan ya, termasuk berbagai faktor yang berkaitan dengan isbat nikah yang terjadi di Kota Banjarmasin dengan karakteristik kota metropolitan.
Ya, terima kasih Bu Gusti Mujana. Baik, hadirin dan peserta sekalian serta pemirsa, kita akan lanjutkan nanti pemaparan dari Profesor Ewis Nurilawati, tapi kita jeda sebentar ya untuk yang break iklan yang berikut ini.